Shalom, selamat hari Minggu Jemaat Tuhan. Kita bersyukur hari ini kita akan bersama-sama masuk dalam ibadah Minggu tanggal 3 Mei 2020 di rumah kita masing-masing. Mengawali seluruh rangkaian ibadah kita hari ini, mari kita mengambil saat teduh di hadapan Tuhan bersama-sama. Saat teduh selesai, saya mengundang jemaat Tuhan berdiri, kita memuji Tuhan kita. Juga menyertai saudara. Puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Karena Tuhan jiwaku bermegah, biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarnya dan bersuka cita. You
Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita datang merendahkan diri kita di hadapan Tuhan yang Maha Kudus, mengakui dosa dan pelanggaran kita. Mengawalinya kita menaikkan pujian pertukaran yang teguh. Kami bersyukur kepadamu Allah kami yang hidup, Allah yang kami kenal dalam Tuhan Yesus Kristus pribadi yang berkuasa menghapus dosa kami dan memulihkan kami. Di minggu yang baru pada bulan ini kami sungguh bersyukur ada kesempatan Tuhan menghimpun kami beribadah bersama-sama di rumah. Kami sungguh menyadari betapa tidak saatnya kami di hadapan Tuhan mengamalkan perintah yang Tuhan berikan kepada kami. Lewat tutur kata, pikiran, perasaan kami, tingkah laku kami masih saja melupakan hati Tuhan. Oleh karena itu Bapa di surga, kami datang kepadamu mengakui seluruh dosa dan pelanggaran kami. Baharulah kami, uruskanlah kami seluruh dengan roh-Mu yang rela. Terpujilah Engkau Bapa, demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, saya undang bangkit berdiri. Dengarkanlah berita anugerah bagi kita yang dengan jujur datang mengakui dosa kita di hadapan Tuhan. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Roma 5 ayat 8 dan ayat yang ke-9. Berdasarkan firman Tuhan ini, maka selaku hamba Yesus Kristus saya beritakan bahwa pengampunan dosa itu berlaku bagi kita di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Syukur kepada Allah untuk kasih dan anugerah-Nya yang besar kepada kita. Besar
kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Filipi 1 ayatnya yang ke-29. Inilah petunjuk hidup baru bagi kita sekalian. Firman Tuhan adalah berita bagi kami dan terang bagi jalan kami. Amin. Kami bersyukur kepada Tuhan Allah kami Yesus Kristus firman yang hidup, yang kembali menyapa kami, yang sungguh memelihara kami dengan sungguh sangat sempurna. Kami berterima kasih ada kesempatan boleh memuji Tuhan. Tiba saatnya kami mau belajar dari firman Tuhan. Kami sungguh menyadari betapa terbatasnya kami sebagai manusia ciptaan untuk memahami perkataanmu yang kudus dan berkuasa. Karena itu kami berdoa kepadamu ya Tuhan, Allah Roh Kudus menolong kami, memberikan pencerahan. Manakala kami membaca firman yang tertulis merenungkannya, kami memperoleh pengertian yang baru. Hati kami sungguh diarahkan oleh Tuhan untuk memahami dan berkehendak mengikuti apa yang Tuhan firmankan kepada kami hari ini. Terima kasih banyak Bapa di surga, berfirmanlah kami siap menyambutnya. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, mari sama-sama kita membuka surat 1 Petrus pasal yang kedua, ayat 18 hingga ayatnya yang ke-25. 1 Petrus pasal yang kedua, ayat 18 hingga ayatnya yang ke-25, demikian sabda Tuhan. Penderitaan Kristus sebagai teladan. Hai kamu hamba-hamba, tunduklah dengan penuh ketakutan kepada Tuhanmu, bukan saja kepada yang baik dan ramah, tetapi juga kepada yang bengis. Sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu supaya kamu mengikuti jejaknya. Ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Ketika dia dicaci maki,
Ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwa. Demikian sabda Tuhan. Adalah berbahagia setiap kita yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya dengan setia dalam kehidupan kita. Haleluya. 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 Sekali lagi shalom. Bapak Ibu kekasih Tuhan, kita kembali dalam ibadah hari ini, dan secara sinodal kita bersyukur hari ini kita masuk dalam bulan misi Sinode Gereja Kristus. Dan dalam bulan misi adalah satu kesempatan yang menarik karena kita akan sama-sama belajar dari satu tema mengikut jejak kaki Tuhan berdasarkan 1 Petrus pasal yang kedua ayat 18 hingga ayatnya yang 25 yang tadi sudah kita baca sama-sama. Saudara, sebagai umat Tuhan, kalau kita bicara tentang kehidupan setiap manusia, harus diakui setiap kita itu sebenarnya, sadar atau tidak sadar, biasanya butuh figur, biasanya cari sosok, biasanya butuh pedoman dalam menjalani kehidupan, baik itu kehidupan dari sisi jasmania maupun sisi spiritualitas. Artinya setiap kita sebenarnya dalam menjalani kehidupan butuh teladan. Itu yang saya mau maksud di kesempatan ini. Nah, Bapak Ibu kasih Tuhan, dalam konteks surat Petrus, surat yang ditulis oleh Rasul Petrus kepada jemaat Tuhan pada waktu itu, yang kita tahu bersama kehidupan mereka bukanlah kehidupan yang sedang enak, sedang everything is okay, sedang baik-baik saja, tetapi surat ini ditulis pada waktu jemaat Tuhan dalam kondisi yang sedang bergumul, saudara. Kenapa? Karena dari sisi kehidupan secara pemerintahan waktu itu mereka tidak leluasa. Hidup mereka sebagai orang yang percaya kepada Tuhan itu sungguh mendapat tekanan, dipimpin oleh seorang kaisar yang anti sekali dengan kekristenan. Tapi dalam kesempatan itu Petrus menasihati jemaat Tuhan untuk mereka tetap hidup dengan baik dan benar. Nah, saudara, hidup dengan baik dan benar itu tentu butuh contoh, butuh teladan seperti apa, saudara? Nah, dalam konteks yang kita baca hari ini, memang mereka menderita. Kehidupan kekristenan mereka itu sulit sekali, tapi dinasihati oleh Tuhan lewat Rasul Petrus bahwa mereka harus sungguh-sungguh meneladani Kristus. Nah, saudara kasih Tuhan, apa sih yang mau diteladani dalam teks ini hari ini yang kita sama-sama mau merenungkan? Saudara bicara tentang satu topik yang namanya penderitaan. Saudara mendengar penderitaan, saya yakin kalau saya tanya siapa yang mau menderita, tentu tidak ada. Atau sepanjang sejarah hidup saya sampai hari ini tidak pernah saya baca profil seseorang, CV seseorang, hobinya itu menderita. Tidak pernah ada. Bahkan kita tahu bersama setiap orang berjuang, setiap orang berlomba untuk bagaimana caranya dia terhindar dari yang namanya penderitaan. Nah, saudara, penderitaan itu biasanya disebabkan ya dari dua hal. Hal-hal dari luar diri seseorang itu maupun hal-hal dari dalam diri seseorang. Ya, seseorang menderita itu bisa jadi karena akibat tindakannya sendiri, tapi juga akibat tindakan orang lain. Nah, saudara, kalau kita perhatikan konteks hari ini, firman Tuhan menasihati jemaat pada waktu itu dengan sapaan, "Hai kamu hamba-hamba." Pesan ini khusus
saya pikir ada penderitaan di sana bagi seorang hamba yang juga bekerja kepada tuannya yang bengis, saudara. Tapi tetap menghadapi hal yang demikian, orang percaya yang hidup pada waktu itu sebagai hamba, mereka diperintahkan untuk tetap respect, tetap hidup dengan penuh hormat. Dari istilah tunduklah itu bukan bicara gestur Bapak Ibu, tapi bicara tentang sikap hati yang harus penuh hormat, ya, dan penuh respect kepada Tuhan mereka. Bapak Ibu, saya pikir respect kepada orang yang kita anggap baik, ramah kepada kita itu sesuatu yang menyenangkan biasanya, dan tanpa disuruh kita pasti bisa respect. Tapi kalau kepada yang bengis, ya kepada yang jahat, itu biasanya ada penderitaan juga. Mau respect kepada orang yang bengis, yang tidak ramah kepada kita, saudara, itu pergumulan. Bergumul itu menderita, saudara, menderita psikis, ya, batin itu tersiksa. Bagaimana menghormati orang yang memperlakukan kita dengan tidak baik? Tapi dalam kondisi itu pun harus tetap respect, hormat, tunduk, saudara. Nah, sebab adalah apa? Adalah kasih karunia, adalah sesuatu yang sungguh spesial jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Saudara, menarik, Rasul Petrus mengungkapkan satu pernyataan yang membuat kita harus berpikir, adalah sebuah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah ia menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Sebab saudara, tidak ada sesuatu yang menarik kalau seseorang menderita karena sikap dia sendiri, karena hal yang dia buat sendiri. Saya kasih contoh, seorang harus dikucilkan, bahkan mungkin harus dipenjara karena dia membunuh, karena dia mencuri. Oh, itu wajar, saudara, wajar. Tapi kalau dia berlaku baik, tapi dia harus tetap difitnah, dia harus mendapat perlakuan yang tidak adil, saudara, ini adalah sebuah kasih karunia. Ya, kalau dalam konteks surat Petrus yang kita baca hari ini, saudara, mengapa demikian? Umat Tuhan sekalipun dipimpin, ya, oleh pimpinan yang tidak ramah, oleh mereka yang tidak berbuat baik, tapi kita harus tetap respect, hormat, tahan menderita untuk hal itu. Saudara, ini sebuah teladan yang harus kita wujudkan sesuai apa yang Tuhan Yesus telah ajarkan kepada kita. Karena kalau kita memperhatikan ayat yang ke-21 berkata begini, sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu supaya kamu mengikuti jejaknya. Artinya, saudara, pasca Jumat Agung yang baru saja bulan lalu kita rayakan, memperingati betapa Tuhan menderita bagi kita, itu harusnya terpatri di dalam hati kita, bahwa betul ada satu pribadi yang sungguh menderita bagi kita. Dan saudara, kalau bicara tentang penderitaan Kristus, ada 3 hal yang harus kita lihat. Kristus itu menderita tanpa bersalah. Amin ya saudara, Yesus itu tidak bersalah, tapi dia harus menderita. Penderitaan yang dia tanggung itu bukan karena perbuatannya. Lalu Yesus itu menderita dengan sabar. Jadi bukan ada menderita, ya nggak apa-apa lah, hari ini saya jadi orang Kristen, menderita sedikit nggak apa-apa lah, tapi jangan sampai 2 kali nih, jangan sampai 3 kali nih, saudara, ya. Cukuplah kali ini saya menderita. Awas sampai besok kalau masih menderita, nggak bakal. Saudara, nggak begitu, saudara. Kalau kita memperhatikan penderitaan Kristus, dia menderita tanpa bersalah, tapi dia juga menderita dengan sabar. Kita menjelaskan ketika dia dicaci maki, ia tidak membalas. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam. Beda banget sama kita ya di zaman ini ya. Kalau diperlakukan tidak adil, oh langsung tuh. Ya. Saya juga begitu Bapak Ibu. Kalau sudah mendapat perlakuan yang tidak seperti yang kita mau sampai kapan ini? Cepat sekali kita berespon. Tapi Tuhan Yesus tidak, saudara. Begitu sabar. Saudara, nonton ya film Passion itu menggambarkan betapa dia taat, menderita, menjalani via dolorosa begitu rupa, saudara.
Nah inilah hal yang Yesus tampilkan dan yang harus kita pahami, bahkan kita wujud nyatakan dalam kehidupan kita. Menyikapi penderitaan yang karena kebenaran, saudara, kita perlu meneladani Kristus. Menderita tanpa bersalah, tidak ada kesalahan yang dia buat, dia harus menderita, lalu menjalani penderitaan itu juga dengan sabar. Dengan sabar. Dan kalau kita memperhatikan, Tuhan Yesus membuktikan kesabaran menderitanya itu sampai dia mati. Matinya di kayu salib, saudara. Betapa dia sangat menunjukkan kesabaran hatinya menjalani semua. Untuk siapa, saudara? Untuk saya dan saudara. Artinya dia sedang meninggalkan sebuah teladan yang sangat perlu kita teladani. Saudara, sehingga saya berpikir perlu kita merenungi dalam konteks hidup kita di zaman ini, konteks yang saya pikir sangat up to date, ya. Semua orang pasti berkata virus ini membuat kita menderita, ya. Secara sosial biasanya kita bisa bertemu, biasanya kita bisa dengan bebas melakukan ini itu, menjamah ini itu, saudara, tapi ada semacam tanda petik penderitaan yang harus kita hadapi, saudara. Tapi itu bukanlah hal yang harus selalu kita pikirkan. Saudara, saya ingin kaitkan dalam konteks bulan misi. Kristus menunaikan misinya di dunia ini bukanlah tanpa penderitaan. Mengamalkan misinya di dunia ini, saudara, penuh dengan penderitaan. Sejak lahir, saudara, cari tempat lain aja susah banget ke Tuhan kita. Ya, sampai matinya pun di tempat yang nggak ada bagus-bagusnya menurut tradisi pada waktu itu. Tapi saudara, dia rela menjalani itu semua demi menyatakan kebenaran bahwa Allah begitu mengasihi kita, manusia yang berdosa. Sehingga kalau kita merenungkan kasih Allah yang besar kepada kita itu tidak pernah lepas dengan satu bukti, dia menderita, mengirim anak tunggalnya untuk menderita bagi kita. Nah, hari ini, saudara, dunia yang belum mengenal Tuhan juga, Tuhan rindu mereka mendengar tentang kasih Tuhan yang besar itu. Nah, bagaimana kita sebagai anak Tuhan, sebagai gereja, mau menyampaikan kasih Allah itu kalau kita tidak siap menderita? Nah, saudara, menderita karena menyampaikan kabar baik, menderita karena menyampaikan kebenaran, itu adalah satu kasih karunia Tuhan buat kita. Saya juga tidak sedang mengajarkan saudara bahwa cari-cari masalah supaya mendapat kasih karunia menderita, bukan, saudara. Tapi karena ingin mewujud nyatakan, menerapkan kehendak Allah, menyampaikan kebenaran kepada orang lain, saudara harus menderita, dikucilkan, ya bahkan dimusuhi. Saudara jangan mundur, bersyukurlah karena engkau mendapat kasih karunia Allah. Karena apa? Kristus sudah meneladani hal itu, dan kita harus sabar sebagaimana Tuhan tadi sudah menunjukkan kepada kita. Penderitaan Kristus itu adalah penderitaan yang tanpa bersalah. Dia hadapi, dia alami. Penderitaan itu adalah sebuah penderitaan dia jalani dengan kesabaran. Mari saudara, kita juga sabar. Hidup di dunia ini kalau nggak sabar ya susah, saudara. Menjalani penderitaan juga perlu sebuah kesabaran. Baru kita akan sungguh-sungguh bisa dinamakan sebagai orang-orang yang mengikuti jejak Kristus. Nah, saudara kasih Tuhan, kalau kita memperhatikan ayatnya yang ke-24, Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh biur-biurnya kamu telah sembuh. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Saudara, satu peringatan. Firman Allah kembali mereview keberadaan kita, ingatan kita bahwa ingatlah Yesus sudah menderita bagi kita. Ya, dia mati supaya kita hidup. Nah, hidup ini adalah hidup untuk kebenaran. Hidup untuk kebenaran. Dulu kita sesat seperti domba, tapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwa kita.
Bapak Ibu kasih Tuhan, sekali lagi hidup sebagai anak Tuhan bukanlah sebuah kehidupan yang menyenangkan melulu seperti teologi kemakmuran yang mungkin pernah Bapak Ibu dengar begitu ya. Tolak kutuk, tolak sakit, ya. Yang saya tahu sih tolak angin kita butuh susah. Tapi tolak kutuk, tolak sakit, ya, tolak kesusahan rasanya, bertentangan. Karena apa? Kemuliaan itu selalu berjalan, selalu hadir setelah ada penderitaan. Karena penderitaan itulah Kristus dimuliakan, saudara. Orang Kristen kalau nggak mau menderita, mau memberitakan Injil tapi tidak siap menderita, nggak bisa. Orang Kristen mau melayani tapi tidak siap untuk menderita, ya nggak bisa. Penderitaan macam apa? Fisik, penderitaan psikis bisa saja, saudara. Tapi demi kebenaran itu baru sebuah berkat yang khusus. Nah, karena itu mari saudara kasih Tuhan, ibadah kita hari ini firman Tuhan menyapa kita. Bulatkan hati kita, berdoalah supaya Tuhan menguatkan kita menghadapi segala bentuk penderitaan di depan. Ya, karena makin hari hidup kita bukan makin gampang. Ya, kita harus berhadapan dengan berbagai kesulitan hidup. Ya, tapi disitulah kita siap untuk menderita demi kebenaran. Saya nggak tahu saudara apa yang sedang Tuhan mau dari kita untuk melakukan kehendaknya. Tapi hari ini dalam konteks misi, dalam konteks dunia Indonesia yang dalam kondisi demikian, masih maukah kita mengabarkan Injil itu? Dengan satu pemikiran, kita tetap juga harus siap menderita. Oh saudara, kalau bicara misi, saudara ya, setiap daerah-daerah yang dulunya belum percaya Tuhan, biasanya ada satu, ada dua, ada sekelompok orang yang menderita. Baru suku itu, kota itu, negara itu bisa memperoleh kehidupan yang baik seperti sekarang. Ya, tokoh-tokoh misi sudah menunjukkan itu, saudara. Jadi marilah kita sama-sama menyatukan hati kita, persepsi kita bahwa kekristenan itu bukanlah kehidupan yang tanpa penderitaan, tapi kekristenan adalah sebuah kehidupan yang harus siap menderita. Dan Rasul Paulus pun mengatakan itu kepada jemaat di Filipi. Tadi kita baca bersama ya, petunjuk hidup baru. Dan kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya, melainkan juga menderita untuk Dia. Ya. Sekali lagi, menderita untuk Kristus, bukan untuk diri sendiri. Jadi semakin kita minimize hal-hal yang membuat kita menderita karena keinginan daging kita, tapi kita semakin memaksimalkan ya hidup kita melakukan kehendak Kristus sekalipun harus menderita. Biarlah Tuhan menolong kita, memampukan kita semakin bijaksana menjalani hidup mengikuti teladan Tuhan, menderita karena kehendak Allah. Amin. Masing-masing kita mengambil saat teduh di hadapan Tuhan. Bangkit berdiri bersama seluruh orang percaya di segala tempat dan abad. Marilah kita mengikrarkan pengakuan iman percaya kita dengan berkata bersama-sama, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, mati dan dikuburkan turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik surga duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Kita akan masuk dalam doa
syafaat kita pada hari ini. Masing-masing kita mengambil kesempatan. Saya mempersilakan kaum pria akan berdoa untuk negeri ini, pemerintahan pusat, presiden, wakil, kabinet Indonesia Maju, dan juga pemerintah daerah. Seluruh kaum wanita akan berdoa untuk penginjilan baik di luar negeri maupun di dalam negeri sebagaimana yang ada di dalam ibadah kita. Kemudian bersama-sama saya akan memimpin doa syukur dan juga untuk perkumpulan jemaat. Mari kita bersatu di dalam doa, menaikkan doa secara bersama. Kami berterima kasih kepada Tuhan kami yang Maha Baik, Allah yang senantiasa memelihara kami dengan setia. Kami bersyukur kami boleh ada dan menikmati hidup sampai hari ini di tengah-tengah bangsa ini. Kami bersyukur untuk Engkau Tuhan yang mengasihi Indonesia. Kami terus berdoa untuk Presiden kami, Wakil Presiden dan seluruh Kabinet Indonesia Maju dalam menjalankan pemerintahan secara khusus untuk menangani wabah bencana nasional. Kami berdoa Tuhan di tengah-tengah masa pandemi COVID-19 ini. Kami sungguh-sungguh bersatu hati mendukung pemerintah kami dalam upaya menangani setiap persoalan, baik itu untuk tindakan pencegahan maupun pengobatan seluruh masyarakat Indonesia yang sudah mengalami sakit karena virus ini. Kami berdoa ya Tuhan, kerjasama pemerintah pusat dan pemerintah daerah Tuhan memberkati, ada satu sinergi yang baik sehingga sungguh-sungguh persoalan ini boleh diselesaikan, boleh berhenti dalam kehendak Tuhan. Kami bersyukur juga untuk penginjilan yang terus berlangsung hari ini baik di luar negeri maupun di dalam negeri ini ya Tuhan. Kami berdoa para misioneri hamba-hamba Tuhan yang Tuhan panggil Tuhan kudus, Tuhan tentu perlengkap dengan kuasa-Mu. Bukakan banyak pintu jiwa-jiwa yang belum mendengar kabar baik itu, mereka boleh mendengar dan mereka sungguh-sungguh menikmati kehidupan yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur untuk sinode kami berdoa ya Tuhan, Engkau menolong setiap program di sinode, BPMS dan seluruh upaya untuk menjalankan program pelayanan sinode baik dalam waktu-waktu yang tidak mudah ini, tapi biarlah dengan hikmat Tuhan seluruh program pelayanan secara sinodal boleh dijalankan dengan baik. Kami berterima kasih juga pimpinan Tuhan bagi kehidupan jemaat-Mu secara khusus gereja Kristus Taruna dan Kuasemanan. Kami berdoa untuk seluruh kepala keluarga Tuhan memberkati, Tuhan memberikan hikmat, takut akan Tuhan dalam usaha menjalankan pekerjaan, memimpin keluarga masing-masing. Tuhan memberkati, demikian juga ibu-ibu rumah tangga, Tuhan memberkati dengan hikmat-Mu. Mereka sungguh juga mendampingi suami menjalankan tanggung jawab sebagai keluarga Kristen. Anak-anak kami yang dalam masa pertumbuhan, masa pendidikan, belajar di rumah, Tuhan tolong dengan kesabaran dibina oleh orang tua. Mereka juga dengan sukacita, ada kesukaan untuk belajar sekalipun di suasana yang tidak di sekolah. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sungguh percaya bahwa kuasa-Mu yang sempurna akan terus menuntun, mengarahkan umat-Mu di tengah-tengah pergumulan baik fisik, pergumulan ekonomi, pergumulan pekerjaan, jodoh, pergumulan membangun diri untuk semakin dekat dengan Tuhan. Biarlah Tuhan yang memberkati, Tuhan mendampingi dan Tuhan menguatkan mereka. Terima kasih banyak Bapa di surga. Kami mengucap syukur juga untuk 1 tahun usia yang Tuhan telah tambahkan untuk kasih kami berulang tahun dalam minggu yang lalu, baik untuk hamba-Mu Bapak Hendra Wahyudi, untuk Saudara Veronica Mas Neno, untuk hamba sendiri maupun untuk penatua pendiri saat. Kami bersyukur 1 tahun usia adalah kemurahan Tuhan bagi hidup kami. Biarlah kami terus menyenangkan hati-Mu dengan usia yang sudah Engkau percayakan untuk kami jalani sampai pada hari ini. Terima kasih ya Tuhan, segala pujian, hormat, kemuliaan bagi-Mu Allah kami yang dengan setia mendengarkan kami berdoa. Kami berdoa sebagaimana doa yang Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Dan berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Dengan sukacita kita akan memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Firman Tuhan mendasari pemberian persembahan kita, Roma 12 ayat yang pertama. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Kami percaya setiap pemberian kami adalah datangnya daripada Tuhan. Kami kembalikan kepada Sang Empunya persembahan ini. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat Tuhan, saya jemput bangkit berdiri. Pulanglah dengan sukacita dan damai sejahtera. Pulanglah dengan sukacita dan damai sejahtera Tuhan. Arahkanlah hatimu senantiasa kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami senantiasa kepada Tuhan, Gembala kami yang baik. Jadilah saksi Tuhan yang setia. Kami siap menjadi saksi-saksinya yang setia. Oh
Tuhan, terimalah berkat Tuhan menyertai saudara sekalian. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, ibadah kita selesai. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.